Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala pada hari ini Sabtu sore ba'da salatil asr 10 Sya'ban 1446 Hijriah bertepatan dengan 9 Februari 2025, kita duduk bersama mengkaji sebuah tema, duduk bersama di Masjid Jami' Abu Darda mengkaji sebuah tema, yaitu nasihat untuk santri tentang manhaj dan akhlak. Nasihat untuk santri tentang manhaj dan akhlak. Salawat dan salam semoga selalu Allah berikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, pada keluarga beliau, para sahabat, serta orang-orang yang mengikuti beliau sampai hari kiamat kelak. Dengan nama-nama Allah yang husna dan sifat-sifatnya yang ulia, kita berdoa, Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala, Allahumma amin. Ahibadi fillah, afanillahu iyyakum. Ini adalah pertemuan berupa nasihat. Dan nasihat berarti iradatul khair lil mansuhi lah. Nasihat berarti keinginan baik untuk yang dinasihati. Siapa yang memberikan nasihat berarti menginginkan kebaikan untuk yang dinasihati. Dan nasihat ini berkaitan dengan dua hal. Yang pertama dengan al-manhaj, dan yang kedua adalah dengan al-akhlaq. Al-manhaj artinya secara istilah
secara bahasa diambil dari kata kerja nahaja. Al-manhaj diambil dari kata kerja nahaja, yanhaju, yang artinya salaka tariqan wadihan, menjalani jalan yang lurus atau yang jelas, menjalani jalan yang jelas. Berarti al-manhaj adalah at-tariq awis sabil al-wadih alladhi yuttaba'u lil wusuli ila hadafin muayyan. Jalan yang jelas yang dilalui untuk sampai kepada suatu tujuan. Itu adalah arti manhaj. Jalan yang jelas untuk yang dijalani, yang dilalui untuk sampai kepada satu tujuan. Dan yang dimaksud dengan al-manhaj dalam pertemuan ini adalah al-manhaj as-salafi. Yang dimaksud dengan al-manhaj dalam pertemuan ini adalah al-manhaj as-salafi. Taib. Berarti kita harus menjelaskan tentang kata as-salaf. As-salaf artinya kullu man taqaddama minan nas. Setiap yang mendahului dari manusia. Imma fis sinni awil fadl, baik di dalam umur atau keistimewaan. Masmuka ya akhi, la tanam, uktub. Wal faslu al khamis was sadis walladhi la yahmilu daftar ma'ahu sayakhsar wa yatahassar. لأنه كالمجاهد بدون سلاح وأنا سأسألهم بعد الدرس هل حفظ ما قلت في الدرس أم لم يحفظ. طيب السلف كل من تقدم من الناس في السن والفضل. Salaf adalah semua yang mendahului di dalam umur dan keistimewaan dari manusia. Semua yang mendahului di dalam umur dan keistimewaan dari manusia. Dan atau ya, sudah seperti itu. Itu adalah arti kata manhaj dan salaf secara bahasa. Adakah kata manhaj dan salaf di dalam al-adillah asy-syar'iyyah, di dalam an-nusus asy-syar'iyyah, dalil-dalil syariat? Maka jawabannya iya, ada. Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang kata manhaj. Seperti misalkan dalam ayat surat Al-Maidah ayat 48.
likullin ja'alna minkum syir'atan wa minhajan. Yang artinya untuk tiap-tiap umat di antara kalian kami jadikan mereka syir'ah, syariat, tata cara beribadah, wa minhajan, dan jalan yang jelas. Surat apa tadi? Al-Maidah al-ayat kam? Al-48. Ini dalil yang menunjukkan bahwa kata manhaj ada di dalam an-nusus asy-syar'iyyah. Kemudian kata salaf. Siapa yang tahu ada di dalam Al-Quran kata salaf? Saya kasih hadiah 100.000. Nah, al-mikrofon. Nah, saya banyak bawa duit. Maka jangan macam-macam nanti. Nah, ayu surah An-Nisa. Baik, ahsan. Fadhal. Hunaka ayah mutabiqah. Di sana ada ayat yang memang cocok untuk apa yang kita bicarakan. Salaf artinya orang yang mendahului kita baik dalam umur dan kemuliaan. Naam, sahibun nadharah, sahibut taqiyah sauda. Qum. Qul. Ta'ala. Faja'alnahum salafan wa mathalan lil akhirin. Lil akhirin atau lil akharin? Lil akhirin. Kami jadikan mereka salaf, orang terdahulu, wa mathalan, dan permisalan, lil akhirin, dan untuk orang-orang yang terakhir. Surah Az-Zukhruf ayat 56. Berarti kata manhaj dan kata salaf ada di dalam an-nusus asy-syar'iyyah. Sekarang saya ingin lebih kembangkan lagi. Ada istilah, atau sebelum saya kembangkan, ada hadis Rasul yang menunjukkan kata salaf. Ada hadis Rasul yang menunjukkan kata salaf. Catat baik-baik hadisnya, yaitu Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada Fatimah, "Ni'mas salafu ana laki." Ni'mas salafu ana laki. Yang artinya adalah, wahai Fatimah, engkau adalah apa? Aku adalah sebaik-baik pendahulumu bagimu. Aku adalah sebaik-baik pendahulu bagimu.
Itu hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Aisyah radhiyallahu anha. Ni'mas salaf ana laki. Perkataan Rasul sallallahu alaihi wasallam kepada anaknya Fatimah binti Muhammad sallallahu alaihi wasallam radhiyallahu anha. Yang artinya apa? Aku adalah Rasulullah sebaik-baik orang yang mendahului engkau. Ini menunjukkan bahwa kata salaf ada di dalam an-nusus asy-syar'iyyah. Paham? Baik. Dalil yang lain lagi. Nah, sesudah itu kita dapati semua bahwa manhaj ada di dalam Al-Quran, katanya, kalimatnya. Salaf ada di dalam Al-Quran dan hadis. Baik. Sekarang ada istilah as-salaf as-salih. Ada istilah as-salaf as-salih. Siapa yang dimaksud dengan as-salaf as-salih? Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, as-salaf as-salih adalah para sahabat, para tabi'in, para tabi'ut tabi'in. Siapa itu sahabat Nabi? Catat baik-baik. As-sahabah man laqiyan Nabiy sallallahu alaihi wasallam walau lahzah fi hayatihi wa aman wa mata 'ala al-iman. Man laqiyan Nabiy sallallahu alaihi wasallam fi hayatihi walau lahzah wa aman wa mata 'ala al-iman. Siapa yang bertemu dengan Rasulullah, bertemu, tidak mesti harus melihat, karena di zaman Rasul sallallahu alaihi wasallam ada orang yang buta bertemu dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam, walau sebentar. Bertemu berarti tidak mesti harus mendengar. Misalkan Nabi Muhammad SAW di sini, dia di pojok sana, tidak pernah mendengar hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam, hanya sekedar pernah melihat. Beriman dan mati dalam keimanan. Bertemu dengan Rasulullah SAW di dalam kehidupan Rasulullah SAW. Beriman dan mati dalam keimanan. Itulah sahabat Rasulullah SAW. Dan mereka bagian dari as-salaf as-salih. Artinya orang-orang yang mendahului yang saleh. Gitu ya. As-salaf as-salih, orang-orang yang mendahului yang saleh. Di antaranya adalah sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan pengertian sahabat sebagaimana sudah saya sebutkan. Wa akhirus sahabati mautan, sahabat yang paling terakhir meninggal adalah Abu Tufail, Abu At-Tufail, Amir ibn Wathilah Al-Laythi. Amir bin Wathilah Al-Laythi. Beliau wafat di kota Mekah tahun 110 Hijriah dan umurnya 107 tahun. Tahun 110 Hijriah. Bisa dikatakan generasi sahabat terakhir tahun ini. 100 berapa? 10 Hijriah. Setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wafat, kemudian 110 tahun Hijriah, maka itulah generasi terakhir sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian termasuk as-salaf as-salih, salaf, orang yang mendahului yang saleh adalah tabi'in. Siapa itu tabi'in? Man laqiya as-sahabah
walau lahzah fi hayati wa aman wa mata 'alal iman. Barang siapa yang bertemu dengan sahabat di dalam kehidupannya walau sebentar, beriman dan mati di atas keimanan, itulah tabi'i. Wa akhirut tabi'ina mautan, tabi'i terakhir yang meninggal adalah Khalaf bin Khalifah Al-Kufi Al-Mu'ammar. Tabi'i terakhir yang meninggal adalah Khalaf bin Khalifah Al-Kufi Al-Mu'ammar. Wafat di Baghdad tahun 181 Hijriah. Tahun berapa? 181 Hijriah. Dan umurnya lebih daripada 100 juga. Kemudian bagian dari salaf saleh yang lain, bagian dari salaf saleh, orang-orang yang mendahului kita yang saleh yang lain adalah yang disebut dengan generasi tabi'ut tabi'in. Generasi apa? Tabi'ut tabi'in. Siapa itu tabi'ut tabi'in? Man laqiyat tabi'i walau lahzah fi hayatihi wa aman wa mata 'alal iman. Barang siapa yang bertemu dengan tabi'i walau sebentar di dalam kehidupannya, beriman dan mati di atas keimanan, inilah yang disebut dengan tabi'ut tabi'in. Akhiru tabi'it tabi'ina mautan. Siapa akhir tabi'ut tabi'in meninggal? Namanya adalah Al-Hasan bin Arafah Al-Abdi Al-Baghdadi. Al-Hasan bin Arafah Al-Abdi Al-Baghdadi. Beliau wafat di Samurra. Samurra di Iran sekarang. Samurra tahun 257 Hijriah. Dan umur beliau sekitar 110 tahun. Umur beliau sekitar 110 tahun. Itulah, nah ini penting, generasi yang disebut dengan as-salaf as-saleh. Apa arti as-salaf as-saleh? Orang-orang yang mendahului yang saleh, baik dalam umur ataupun di dalam kemuliaan. Yaitu 3 generasi. Generasi sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in. Yang terakhir meninggal tahun berapa tadi? 257. Kira-kira generasi salaf saleh adalah di abad ketiga Hijriah, 300-an. Kita bulatkan. 100 pertama generasi sahabat, 100 kedua generasi tabi'in, 100 ketiga generasi tabi'ut tabi'in. Karena belum ada yang secara maksimal menekankan kapan berakhir dengan pasti generasi salaf saleh. Maka kita bulatkan generasi salaf saleh adalah pada tahun 300-an Hijriah berakhir. Itulah generasi terbaik Islam. Itulah yang paling baik di dalam manusia-manusia terbaik sepanjang masa.
Dalilnya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Was-sabiqunal awwalun minal muhajirin wal ansar walladzina tabauhum bi ihsan radhiyallahu anhum wa radu an." Generasi pertama dari para sahabat, kaum muhajirin dan ansar, orang-orang yang berhijrah dari kota Mekah ke kota Madinah, dan kaum ansar, penduduk asli kota Madinah, dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik, para tabi'in dan para tabi'ut tabi'in, maka Allah ridha kepada mereka dan mereka ridha kepada Allah Subhanahu wa taala. Surah Taubah ayat 100. Inilah generasi salaf saleh. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis sahih, "Khairun nasi qarni, thumma alladhina yalunahum, thumma alladhina yalunahum." Yang artinya, sebaik-baik manusia adalah kurunku, yaitu para sahabat. Sampai berapa ratus tadi? 100. Tsummal ladzina yalunahum. Kemudian orang-orang setelahnya. Siapa ini? Tabi'i. Sampai berapa ratus? 200. Tsummal ladzina yalunahum. Kemudian yang ketiga siapa? Tabi'ut tabi'in. Sampai generasi kita bulatkan berapa? 300. Ini hadis para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Sekali lagi, itulah yang disebut dengan istilah as-salaf as-salih. Kalau antum ditanya siapa itu as-salaf as-salih, antum jawab apa? Siapa yang mau bantu? Sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in, as-salaf as-salih. Taib, sekarang para ikhwah, kita gabungkan tadi. Dari awal kita belajar kata manhaj secara bahasa. Kemudian kita belajar kata salaf secara bahasa. Di sini kita berhenti tadi. Ada istilah salaf saleh. Maka ketika kita gabung menjadi al-manhaj as-salafi. Apa itu makna al-manhaj as-salafi? Jujur para ikhwan, pernah nggak antum selama kelas 6, selama 6 tahun belajar di sini, pernah nggak diajari ini? Jujur aja. Hah? Pernah? Siapa pengajarnya? Ya? Perhatikan baik-baik. Kita akan mempelajari istilah baru yang disebut dengan apa? Al-manhaj as-salafi. Kalau kita runut kepada bahasa tadi, al-manhaj artinya apa? Jalan yang jelas. Jalan yang jelas, terang. Ya. Tidak ada keraguan di dalamnya, terang. Kemudian kita gabungkan dengan as-salaf. Jalan yang jelas mengikuti salafus saleh. Itulah al-manhaj as-salafi maknanya. Jalan yang jelas mengikuti as-salaf as-saleh dalam beragama.
dalam beragama. Apa bahasa Arabnya? Supaya antum tahu bahasa Arabnya. Al-manhaj as-salafi adalah at-tariqu al-wadhihu fi ittiba'i as-salaf as-salih. Fi tadayyun. At-tariq al-wadih littiba'i salafi salih fit tadayyun. Jalan yang jelas untuk mengikuti salaf saleh. Kalian sudah mengetahui apa artinya salaf saleh dalam beragama. Baik. Sudah selesai? Sekarang para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, saya ingin meletakkan kata ini. Apa bedanya kata manhaj dengan kata madhab? Apa bedanya kata manhaj dengan madhab? Bedanya adalah manhaj sebuah jalan yang jelas, terang untuk mengikuti salaf saleh dalam beragama. Sedangkan madhab adalah pendapat, baik itu pendapat seorang alim atau seorang yang saleh. Makanya ada al-madhab al-Hanafi, berarti pendapat Imam Hanafi atau Imam Nu'man bin Thabit dan ulama-ulamanya yang mengikuti madhab Hanafi. Kemudian adalah madhab al-Maliki, berarti pendapat Imam Malik dan pendapat ulama-ulama yang mengikuti pendapat Imam Malik. Al-madhab asy-Syafi'i, berarti pendapat Imam Syafi'i Muhammad ibn Idris dan ulama-ulama yang mengikuti Imam asy-Syafi'i. Al-madhab al-Hambali, berarti pendapat Imam Ahmad bin Hanbal dan ulama-ulama yang mengikuti Imam Ahmad bin Hanbal. Berarti beda istilah, tidak sama, dan kalian harus paham apa itu perbedaan manhaj dengan madhab. Taib. Kemudian, Ustaz, ini manhaj ini apa bedanya dengan akidah? Apa bedanya dengan akidah? Akidah adalah ma ya'taqiduhu al-muslim min tauhidillahi azza wa jalla wa ma yajibul imanu bihi min ghairi syak. Itu namanya akidah. Perhatikan baik-baik. Akidah adalah segala yang diyakini oleh seorang muslim tentang mentauhidkan Allah azza wa jalla dan apa saja yang wajib diimani tanpa ada keraguan sedikit pun. Itu akidah. Apa saja yang wajib diyakini oleh seorang muslim tentang tauhid kepada Allah dan apa saja yang wajib diimani tanpa ada keraguan sedikit pun di dalamnya. Itu adalah apa? Akidah. Seperti apa akidah? Siapa yang tahu? Nah,
Nah, akidah tauhid rububiyah bagus. Itu tentang akidah. Yang lain, akidah rububiyah apa uluhiyah? Rububiyah. Berarti sama dong. Uluhiyah. Akidah asma wa sifat. Itu semua akidah yang berbicara tentang Allah. Akidah. Itu perkara akidah. Contoh yang lain lagi, akidah apa? Contohnya, apa? Akidah wasitiyah. Itu nama kitab, nak. Minta? Enggak kedengaran saya. Menyembelih hanya untuk Allah. Itu berarti perkara akidah, yaitu tauhid uluhiyah. Lain lagi. Contoh dari akidah, rukun iman, itu akidah. Beriman kepada Allah, para malaikat, kitab-kitab, para rasul, hari akhir, beriman kepada takdir, baik dan buruknya. Itu adalah perkara apa? Akidah. Contoh lain perkara akidah adalah huququs sahabah. Hak para sahabat Nabi. Bagaimana kita bersikap kepada para sahabat Nabi. Contoh lain perkara akidah, huququ alil bait. Hak kerabat Rasulullah SAW. Bagaimana kita bersikap kepada ahlul bait. Contoh lain perkara akidah, huququr ra'i wa ra'iyah. Hak pemerintah dan hak rakyat yang diatur dalam agama Islam. Itu perkara akidah. Contoh lain perkara akidah, hukmu murtakibil kabirah. Hukum pelaku dosa besar. Dihukumi kafir keluar Islam atau tidak. Itu perkara akidah. Nah, perhatikan baik-baik. Termasuk perkara akidah adalah permasalahan manhaj salaf. Catat tuh. Jangan bengong. Termasuk perkara akidah, permasalahan manhaj salaf. Apa maksudnya? Termasuk sebuah keyakinan seorang muslim di dalam dirinya. Tidak ada keraguan di dalamnya bahwa beragama mencontoh jalan yang jelas yang ditunjuki oleh siapa? Oleh para salaf saleh. Itu perkara akidah, nak. Tidak ada debat di dalamnya. Akidah itu tidak perlu debat. Akidah itu perlu diyakini. Perkara akidah adalah beragama mencontoh jalan yang jelas terang yang ditunjuki oleh para salaf saleh. Atau dalam bahasa mudahnya, termasuk akidah adalah bermanhaj salaf. Catat itu baik-baik. Termasuk perkara akidah adalah beragama mengikuti manhaj salaf. Paham? Kalau antum ditanya apa bedanya akidah dan manhaj, aturan sudah paham. Siapa yang bisa jawab? Saya kasih duit 100. Yang tadi ngantuk, mes muka. Enggak. Apa bedanya akidah dan manhaj? Baik, manhaj jalan yang jelas mengikuti salafus saleh dalam beragama. Baik, akidah segala yang diyakini oleh seorang muslim tentang tauhid. Titik. Ya.
Habis kesempatan. Mal farqu bainal aqidati wal manhaj? Man yujibni bil arabiyyah. Naam, sahibun nadhara. Hasalta 'ala al-mi'ah? Hasalta qabla 'ala al-mi'ah? طيب. تقدم أو أنت ميكروفون. أسرع بسرعة. لا خليكم هناك. هذا ميكروفون يأتيكم. العقيدة ما يعتقد المسلم في توحيد الله وما يجب الإيمان بدون الشك والمذهب طريق واضح طريق واضح في اتباع السلف الصالح في التدين. طيب هذا التعريف وهذا التعريف أنت ذكرت تعريفين الآن أنا أريد الفرق بينهما. ما هو الفرق بينهما؟ نعم أعطي ميكروفون له. قف تكرما. أنا أريد الفرق بين العقيدة والمنهج. لا تذكر لي التعريفين لكن الفرق. كما قلت لك ما الفرق بين الإيمان والإسلام؟ ما الفرق بين الفقر والمسكين؟ الآن ما الفرق بين العقيدة والمنهج؟ المنهج هو قسم من العقيدة. أحسن. تعالى المنهج catat qismun minal aqidah. Al-manhaj bagian dari akidah. Jadi coba perhatikan tangan saya sini. Ini bagaikan bola besar. Di dalam ini perkara akidah. Di dalam bola ini masuk rukun iman. Masuk hak-hak para sahabat. Masuk hak-hak ahlul bait. Masuk hak-hak pemerintah dan rakyat. Masuk perkara-perkara yang berkaitan dengan keimanan, pelaku dosa besar dan seterusnya. Masuk perkara al-wala dan al-bara. Masuk di dalamnya al-karamah dan al-auliya, keyakinan tentang wali dan karamat. Termasuk di dalam akidah, perkara akidah adalah manhaj salaf. Manhaj salaf. Paham? Baik. Berarti kalau ditanya mal farqu bainal aqidati wal manhaj? Al manhaj qismun minal aqidah. Ahsan. Baik. Sekarang para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, tadi pengertian al manhaj as-salafi adalah jalan yang terang jelas untuk mengikuti para salaf saleh dalam beragama. Timbul pertanyaan, mengapa wajib mengikuti para salaf saleh? Alladzina qalu qad darasu hadzal syai' man hum takarruman. Tafadhal. Dikarenakan salafus saleh tidak berselisih di dalam akidah. Karena zaman setelahnya itu terdapat banyak perselisihan. Dikarenakan para salaf saleh tidak berselisih di dalam perkara akidah. Adapun zaman setelahnya, berarti setelah 300-an banyak perselisihan. Hatli dalil.
Hatli dalilan ala wujubi ittiba'i salaf fit tadayyun. Sebutkan dalil wajibnya mengikuti manhaj salaf di dalam beragama. Ta'rif wala ma ta'rif? Idza ma ta'rif khalas, ma fi mushkila. Ta'ala lakin. Ta'ala huna. مهما كان الجواب غير مقنع لا بس نعطيه يعني. طيب. Jazakallahu khair, barak. Catat sekarang, apa hukum mengikuti manhaj salaf? Hukumnya wajib dengan dalil. Dari Al-Quranul Karim. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Quran, "Wa man yushaqiqir rasula." Akmilil ayah. Ayyu surah? An-Nisa. Al-ayah al-khamis ashara ba'da mi'ah. Taib. Ini ingat baik-baik. Di dalam sebuah permasalahan selalu ada dalil. Lalu antum harus ingat, kemudian setelahnya ada mahallus syahid minad dalil. Inti dalil. Kemudian setelahnya harus ada wajhul istidlal, sisi pendalilan dari dalil tersebut. Saya tadi bertanya, apa hukum mengikuti manhaj salaf? Maka jawabannya hukumnya wajib. Dalilnya surat An-Nisa ayat 115. Inti dalilnya dari ayat itu mana? Naam, alladzi ba'da. Nuwallihi ma tawalla. La. Naam. Wa yattabi' ghaira sabilil mu'minin. Dan mengikuti jalan selain orang-orang yang beriman. Ya, orang-orang yang beriman ketika ayat ini turun, siapa mereka? Para sahabat. Apa bahayanya? Coba saya bacakan ayatnya dulu ya. Wa man yushaqiqir rasula, siapa yang menentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, min ba'di ma tabayyana lahul huda, setelah jelas padanya petunjuk, wa yattabi' dan mengikuti sabila ghaira sabilil mu'minin, selain jalan orang-orang yang beriman. Apa bahayanya ini? Yang tidak mengikuti jalannya para sahabat, orang-orang beriman ketika ayat itu turun, nuwallihi ma tawalla. Kami sikap acuh berpaling kepadanya sebagaimana dia juga berpaling. Wa nuslihi jahannam wasa'at masir. Dan kami bakar dia di dalam neraka jahanam, dan neraka jahanam seburuk-buruk tempat. Dalilnya sudah tahu, inti dalilnya sudah tahu. Siapa yang bisa menyebutkan sisi pendalilannya bil lughatil arabiyyah? Ingat baik-baik para ikhwah, itu catat yang saya sebutkan. Di setiap permasalahan selalu harus ada apa? Dalil. Kemudian yang kedua, mahallus syahid minad dalil. Bahasa Indonesia apa?
Inti dari dalil. Yang ketiga apa? Hah? Wajhul istidlal, sisi pendalilan. Kita sudah tahu dalilnya, An-Nisa 115. Kita sudah tahu inti dalilnya, wa yattabi' ghaira sabilil mu'minin wa lima tawalla wa nusli jahannam. Dan kita sekarang mau tahu mana sisi pendalilannya. Sisi pendalilan itu maksudnya dengan dalil ini kalian bisa menggunakannya, menerangkannya bahwa hukum mengikuti manhaj salaf adalah wajib. Naam, alladhi yarfa' yadahu. La, sahibut taqiyah sauda. Qif qiyaman takarruman. Naam. Anna man la yattabi' sabila as-salaf as-salih yudkhalu ila nar au yutawa'adu binari jahannam, binari jahannam. Wala hadha mazal nisf, jawabuka mazal nisf. Wala yutawa'adu bin nar illa la man yukmil ana u'ti kilahuma mi'atan. Hadha mi'ah wa hadha mi'ah. Taib, tafadhal. Nisful jawab sahih wa baqiya nisful akhar. ولا يتوعد بالنار إلا من هو صاحب الكبائر أو هو الكافر. ولا يتوعد بالنار إلا من هو صاحب الكبائر أو هو كافر. إذن أين وجه الاستدلال أن من لم يتبع المنهج السلفي أين وجه الاستدلال أن وجوب اتباع منهج السلف؟ ولا يتوعد بالنار إلا من يكمل. نعم الذي بجنبه صاحب النظارة. أعد الجواب من الأول. من لا يتبع السلف الصالح يتوعد بالنار ولا يتوعد بالنار إلا ما واجب إلا أمر واجب إلا ولا يتوعد بالنار إلا liman taraka illa man taraka wajiban. Tarjim ila lugha Indonesia. Sisi pendalilannya adalah bla 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 bla. Bahwasanya mengikuti manhaj salaf itu wajib karena orang yang tidak mengikuti manhaj salaf diancam dengan neraka, dan tidaklah seseorang diancam dengan neraka kecuali orang yang meninggalkan kewajiban. Paham? Begitu sisi pendalilan. Itu sisi pendalilan. Selalu ingat wahai para santri, kalian penuntut ilmu. Kalian bukan orang awam yang datang jamaah umum, enggak. Kalian harus tahu ta'ala ya Syekh. Kalian harus tahu bagaimana cara berdalil. Yang pertama apa? Harus ada apa? Dalil. Yang kedua, mahallus syahid minal dalil, inti dalil. Yang ketiga, tahan. Yang ketiga, wajhul istidlal. Qasim baina thalatha. Jazakallahu khair. Taib, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalil dari Al-Qur'an cukup itu. Ayatullah. Khalas. La baqi. Nah. Nasi itu ada. Betul. Dalil dari
sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Catat. Hadis riwayat Imam Abu Daud dan Tirmidzi. Alaikum bi sunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al mahdiyyin min ba'di. Tamassaku biha. Addu 'alaiha bin nawadhid. Wa iyyakum wa muhdatsatil umur. Fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah. Itu dalilnya. Mana inti dalilnya? Yang belum pernah jawab. Beliau bilang inti dalilnya kullu bid'atin dhalalah. Benar? Salah. Hah? Siapa yang fil akhir? Sahibun Nadharah. Naam. Hah? Irfa sautak. Alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin. Ahsan. Itu inti dalil. Hal tastati'u an tadhkura li wajh al-istidlal? Hah? Bisa enggak nyebutin wajh al-istidlal? Man? Ajabta min qabl? Baik. Qif takarruman. Hati mikrofon, bisrah. Lau sa'alaka ahadun alaysa hadha faqat dhikru al-khulafa'il arba'ah wa kaifa baqi as-sahabah ma anna al-manhaj as-salafi at-tariq al-wadih liittiba'i as-salaf as-salih fi at-tadayyun la naktafi bi al-khulafa'il arba'ah faqat. Baik. Alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al mahdiyyin min ba'di. Al-an terjem ila Indonesia. Sisi pendalilan dari hadis ini. Dan barang siapa yang tidak berpegang dengannya, maka ia telah terjatuh dalam bid'ah dan ini adalah sebuah kesesatan. Enggak. Jazakallah khair al jawab. Siapa yang lebih mempunyai jawaban muqni'an? Saya ingin bertanya dulu. Alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al mahdiyyin min ba'di. Tadi saudara kita mengatakan hendaknya kalian bahwasanya Rasulullah SAW memerintahkan untuk mengikuti sunnahku dan sunnah khulafa'ir rasyidin setelahku. Pertanyaan saya, mana sisi pendalilan bahwa wajib mengikuti manhaj salaf? Saya jawab, perhatikan. Sisi pendalilannya adalah kita diperintahkan oleh Rasulullah SAW mengikuti sunnah khulafa'ur rasyidin dengan perkataan beliau alaikum. Ala min alfadhil amr
Ala itu termasuk daripada lafaz untuk perintah. Hendaknya kalian berpegang teguh kepada sunnahku, dan hendaknya kalian berpegang teguh kepada sunnah khalifah Rashidah sepeninggalku. Nah, sisi pendalilannya adalah hukum mengikuti manhaj salaf wajib. Kenapa? Karena diperintah oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengikuti sunnahnya dan sunnah khulafaur rasyidin. Dan khulafaur rasyidin bagian dari salaf saleh. Nah, itu ya pada ikhwah. Baik. Zamilukum hawal wa nu'ti al-muhawalah. Tafadhal ya ta'ala. Beliau sudah usaha meskipun ada sedikit, dan ini pentingnya. Apa tadi pentingnya kita belajar? Pertama harus ada apa? Yang kedua, jazakallahu khair. Yang kedua, mahallus syahid, inti dalil. Yang ketiga, wajhul istidlal, sisi pendalilan. Baik. Terakhir para ikhwah, saya cuma diberi waktu sampai jam 5.30. Nasihat tentang akhlak. Insya Allah tulisan antum itu akan bermanfaat kelak nanti kalau antum sudah belajar lebih dalam lagi. Sebenarnya itu akan lebih banyak lagi dan belum banyak kita pelajari karena waktu. Nasihat terakhir, perhatikan baik-baik. Jangan ada yang ngobrol. Lihat saya seluruhnya. Para ikhwah sekalian, para penuntut ilmu yang saya cintai karena Allah. Demi Allah, belajarmu di dalam pesantren ini tentang akidah yang benar. Akidah sudah kita pelajari. Ibadah yang sesuai dengan sunnah. Kemudian dibiasakan dengan akhlak yang mulia. Kemudian dibiasakan menghafal Al-Quran. Bahkan di antara kalian ada yang sudah selesai hafalannya. Diajari ilmu bahasa Arab sampai bisa berbicara bahasa Arab, bisa membaca, bisa mendengar, paham dan bisa menulis. Dan diajari ilmu-ilmu agama yang lain demi Allah. Itu semua tidak bermanfaat jika kalian tidak menegakkan di dalam qalbu khasyatullah, takut kepada Allah. Berapa banyak orang yang hafal 30 juz Al-Quran, kemudian pintar bahasa Arab, diajari akhlak yang mulia, akan tetapi karena tidak ada khasyatullah, saat di luar pesantren berhubungan dengan wanita yang bukan mahramnya, bahkan dalam tahap sampai kepada berzina. Saya tidak perlu komentar. Berapa banyak orang yang hafal Al-Quran, belajar bahasa Arab, diajari akidah yang benar, tetapi ketika tidak ditanamkan khasyatullah, di luar bertemu dengan kawan-kawannya yang bukan anak pesantren, yang hidupnya sudah sangat bebas dalam ucapan dan perbuatan, pulang-pulang ke pesantren berkata-kata kasar, kotor, mengolok-olok, bahkan sampai menghina para ustadz dan merendahkan. Wallahi para ikhwah, tidak ada obat untuk ini kecuali khasyatullah. Pesantren memiliki peraturan
Kalau di pesantren saya tidak boleh HP pribadi. Santri tidak boleh memiliki HP. Tidak boleh memiliki akun media sosial. Tidak boleh tergabung di dalam grup-grup di media sosial. Karena itu sumber kerusakan. Karena tidak ada ustadz yang mengawasi kalian. Tidak ada orang tua yang tahu grup tersebut. Kecuali kalian. Dan peraturan pesantren seperti itu. Hanya seperti itu peraturan. Terbatas. Kekuatan pimpinan pesantren, kekuatan ustadz-ustadz yang menjaga kalian terbatas. Tidak ada yang bisa menolong kalian kecuali apa? Khasyatullah, takut kepada Allah. Dan ini yang diajarkan oleh Nabi dari mulai sekecil, dari mulai umur-umur seperti kalian. Rasulullah SAW ketika membonceng Abdullah bin Abbas, seumuran kalian, beliau berkata, ya gulam, ihfazillah yahfaz. Wahai gulam, anak kecil, anak muda, jagalah Allah. Takut kepada Allah. Niscaya Allah akan menjagamu. Dahulu di beberapa pesantren salaf, seorang ustadz sangat mudah dimintai izin untuk keluar. Tapi ketika keluar, sang ustadz menulis, mau kemana nak? Mau ke sini ustadz. Khudh wa kun anta ma'allah. Itu lebih hebat daripada CCTV. Ketika kalian di ruangan ujian, diserahkan lembar soal, diserahkan lembar jawaban, kemudian seorang ustadz mengatakan, atrukukum ma'allah. Aku tinggalkan kalian bersama dengan Allah. Ini lebih hebat daripada CCTV dan pengawas manusia. Tanamkan itu nak. Kita manusia, para ustadz manusia, kemampuan kita menjaga kalian terbatas. Sedangkan yang melalaikan kalian sangat banyak. Sangat banyak. Terutama dari media sosial. Bahkan sekali saja kalian ketemu dengan kawan-kawan yang dulunya mungkin teman SD yang sekarang sudah beranjak dewasa seumuran dengan kalian SMP, SMA. Tapi mereka di luar. Mereka bebas. Melihat apapun bebas. Mendengar apapun bebas. Berkata-kata apapun bebas. Sehari bahkan sejam saja kalian berkumpul dengannya, sudah tercampur kebiasaan mereka dengan kalian. Maka tidak ada lain. Solusinya cuma satu nak. Takut kepada Allah. Kita harus meyakini nanti di hari kiamat, wa wajadu ma 'amilu hadiran. Mereka mendapati apa yang mereka lakukan diperlihatkan nanti di hari kiamat. Apa yang kamu lihat saat sendirian? Dan sungguh khaba wa khasir wa tahassar, rugi, malang dan menyesal nanti di hari kiamat. Setiap kali bersendirian pasti maksiat. Sebagaimana dalam khutbah saya Jumat yang lalu. Jangan sampai menjadi habit, kebiasaan. Saat sendirian dengan HP, pasti maksiat. Pasti maksiat. Saat pulang, liburan nanti nih Ramadan, mungkin banyak waktu pulang kalian. Orang tua kalian terbatas nak menjaga kalian. Apalagi kalau sudah punya HP pribadi, punya akun media sosial pribadi, tergabung di dalam grup-grup, itu sumber segera keluar dari grup itu nak. Kalau tidak, kalian akan terperosok, bisa masuk ke dalam perzinahan, berkata kasar, merendahkan ustadz dan seterusnya. Ini pesan saya tentang akhlak khasyatullah. Takutlah kepada Allah, karena Allah Maha melihat, Maha mendengar, Maha mengetahui. Mudah-mudahan kita bisa bertemu lagi di dalam majelis ilmu yang lain. Mudah-mudahan kita, dan terutama perhatikan baik-baik, ketika seseorang di luar sana banyak godaannya nak, wanita, narkoba,
Dimulai dari rokok yang kretek dan rokok yang vape. Banyak godaannya. Orang tua terbatas, mereka punya mata terbatas. Sebagaimana saya bisa melihat hanya sampai sana saja. Tangan saya cuma sampai sini saja. Ustadz kalian yang menjaga kalian terbatas, nak. Tapi ingat, Allah, alam ya'lam bi anna Allaha, apakah dia tidak mengetahui Allah melihat? Wa innaka labil mirsad. Sesungguhnya Allah sangat mengintai kita. Terutama kawan-kawan saya, para santri yang sudah mau lulus kelas 6, kelas 5, kelas 4. Hati-hati. Jangan sampai apa yang kita pelajari selama ini seperti gunung es yang sangat luar biasa. Sekali berteman salah, sekali melihat di media sosial salah, dia leleh, tidak ada nilainya sama sekali. Atau dia dihancurkan seperti debu-debu yang berterbangan. Nah, sayang. Berapa banyak orang yang mengaku sama saya, Ustadz, saya ini malu Ustadz. Ini saya sampai merinding. Saya malu Ustadz. Saya dapat sanad ijazah Al-Quran Ustadz. Saya dimuliakan orang, tapi saya tahu diri saya pribadi Ustaz. Saya masih suka nonton musik. Saya masih suka melihat yang haram. Rasa-rasanya seperti orang munafik Ustaz. Maka tidak ada yang menyelamatkan itu kecuali apa? Takutlah kepada Allah, karena mengenal Allah Subhanahu wa taala, bahwa Allah Maha melihat, Maha mendengar, Maha mengetahui. Ini yang bisa disampaikan. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.